Halo guys, gue Nurul. Kalian pernah nggak ngerasa iri? Kalau aku pernah ngerasa iri sama teman sendiri, sama keluarga, bahkan sama teman dari kecil. Aku pernah ngerasa iri sama mereka. Nah, setelah aku pelajari lebih dalam, ternyata penyebab dan cara mengatasinya itu ada. Di sini kita akan bahas tentang itu semua. Nah, setelah aku lihat-lihat sumber ya, menurut sumber dari Wikipedia, iri hati adalah perasaan yang dimiliki ketika melihat prestasi orang lain atau barang yang dimiliki orang lain yang tidak kita miliki. Nah, yang buruknya lagi adalah kita merasa orang lain itu tidak pantas memilikinya. Aristoteles juga mendefinisikan bahwasannya iri hati adalah nasib baik yang dimiliki ketika kita melihat bahwasannya orang lain memiliki barang yang tidak kita miliki. Nah, dari dua sumber tersebut, aku bisa ngedefinisiin bahwasannya iri adalah penyakit sirik gitu ya. Sirik terhadap barang kepemilikan orang lain. Misalnya, kita melihat ada orang yang memiliki HP bermerek, sedangkan kita tidak. Terus kita berpikir, bagaimana ya orang lain itu bisa mendapatkan HP tersebut, sedangkan kita tidak bisa? Aku tahu caranya gimana. Kerja. Nah, setelah diperdalam lagi, ternyata iri itu memiliki jenis. Menurut beberapa bahasa, tepatnya bahasa Belanda, iri itu didefinisikan menjadi dua jenis. Yang pertama, iri jahat ya. Terus yang kedua, itu adalah iri jinak. Iri jahat itu yang seperti apa? Iri jahat adalah iri yang menimbulkan kita jadi dendam, kita jadi benci sama orang tersebut. Sedangkan kalau iri jinak menjadi ke kitanya itu motivasi, memiliki niatan untuk bisa menjadi lebih maju. Nah, kalau yang tadi itu adalah jenis-jenis iri kan. Nah, sekarang kita masuk ke subjek. Subjek adalah orang yang kita irikan. Misalnya tadi ya, udah aku bahas di awal. Kepada teman, kepada keluarga, pada orang lain yang bahkan kita tidak kenal juga kita bisa iri. Nah, penyebab iri itu apa sih? Misalnya prestasi, terus materi, keluarga, harta, dan banyak hal lainnya. Fisik juga salah satu gitu kan. Ngelihat orang kulit mulus sedikit, ih kok kita burik gitu kan. Itu salah satunya guys, dan itu aku juga merasakan. Kita lanjut ya ke yang lainnya. Nah, tadi kan kita udah bahas ya subjek dan alasannya. Nah, sekarang gimana sih kita harus menyikapi perasaan yang kita rasakan tersebut? Contohnya nih, aku kasih contoh. Misalnya kita introspeksi, lalu kita jadikan itu motivasi dengan cara kita berusaha untuk bisa jadi lebih baik, terus berusaha untuk menabung, berusaha untuk menghargai diri sendiri lah. Jadi jangan terus-terusan melihat ke atas, tapi di bawah juga ternyata kita juga bisa jadi lebih baik lah gitu. Ternyata kan bisa juga kita juga ternyata itu diirikan sama orang lain. Ya enggak? Jadi kesimpulannya adalah iri itu adalah penghalang kebahagiaan kita. Jadi kita kurang-kurangilah iri agar kita bahagia ya guys. Nah, caranya itu kan sudah aku bilang ya, kita harus lebih percaya diri, kita harus lebih bisa menghargai diri kita. Bahwasanya kita juga memang pantas gitu kan. Kita juga adalah manusia yang punya value. Kita juga harus pintar-pintar untuk merawat diri. Merawat diri misalnya jadi yang tadi nih, kita iri sama orang yang kulitnya bening. Berarti kita harus apa? Banyak-banyak kita luluran gitu kan. Supaya kita bisa jadi seperti mereka. Bukannya jadi kita malas untuk keluar rumah. Nah, sebelum aku undur diri, aku punya kata-kata mutiara buat kalian. Matahari dan bulan bersinar pada waktu dan tempat yang berbeda. Sedangkan bintang sekecil apapun berkelip dengan indah pada malam hari. Jadi, cari dan tempatilah tempat yang cocok untukmu. Just be yourself, but the best version of you. Saya pamit. Dadah!